Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Di sini saya akan mencoba menyampaikan sebuah kisah dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Beliau merupakan penutup dari para nabi, yang dengan sholawat kepadanya kita akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai Nabi Muhammad adalah sebuah anugerah, dan barangkali rasa cinta akan tumbuh lebih cepat manakala kita sering menyebut-nyebut namanya, termasuk nama agung Nabi Muhammad SAW, yang dengannya kita berharap bisa mengikuti akhlak-akhlaknya yang mulia, termasuk dalam hal bermuamalah. Maka berikut ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW ketika bermuamalah, khususnya ketika berdagang. Nabi Muhammad SAW terlahir sebagai anak yatim. Ayahnya, yakni Abdullah, telah wafat sejak Nabi masih di dalam kandungan sang ibu. Ketika 6 tahun usia beliau, sang ibu, yakni Aminah, wafat, sehingga Nabi SAW menjadi yatim piatu. Beliau diasuh oleh kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Lalu ketika kakeknya ini wafat, beliau diasuh oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Suatu ketika, Nabi Muhammad kecil menjadi penggembala untuk orang-orang Mekah. Dan dari sinilah beliau mendapatkan upah. Menggembalakan biri-biri milik orang Quraisy ternyata dilakukan oleh beliau, sebab meringankan sedikit beban yang ditanggung pamannya. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, beliau pun ikut pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Menjelang usia dewasa, Nabi Muhammad SAW memilih berdagang sesuai pekerjaannya. Beliau sadar bahwa pamannya bukanlah orang yang kaya, namun memiliki beban keluarga yang cukup besar. Nabi Muhammad SAW mulai merintis usaha dagangnya dengan berdagang kecil-kecilan di kota Mekah. Beliau membeli barang-barang dari satu pasar, lalu menjualnya ke orang lain. Di dalam menjalankan usaha dagangnya, Nabi Muhammad SAW menghiasi dirinya dengan kejujuran, teguh memegang janji, dan sifat-sifat mulia lainnya, sehingga membuat penduduk Mekah mengenalnya dengan Al-Amin atau orang yang terpercaya. Para pemilik modal Mekah ketika itu semakin banyak yang membuka peluang kemitraan dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu Khadijah. Khadijah yang menawarkan kerjasama dengan sistem bagi hasil. Khadijah sebagai pemodal dan Nabi Muhammad sebagai pengelola. Pertama kali Nabi Muhammad SAW memimpin kafilah atau misi dagang menempuh jalur perdagangan utama Yaman dan Syam melalui Madian,
Wadil Qura, dan banyak tempat lain yang pernah ditempuhnya sewaktu kecil. Selama perjalanan Nabi Muhammad SAW, Nabi dibantu oleh budak Khadijah, yakni Maisarah. Maisarah pula lah yang menjadi saksi kejujuran Nabi Muhammad SAW di dalam berdagang. Nabi pun meraih keuntungan yang besar. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Nabi Muhammad SAW berdagang ke seluruh penjuru negeri dan juga negeri-negeri tetangga, termasuk perdagangan ke Yaman, Najd, dan Najran. Nabi Muhammad SAW ketika berdagang selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Beliau senantiasa berkata jujur, tidak menutupi kekurangan dan juga kelebihan barang yang dibawanya. Beliau menyampaikan apa adanya. Prinsip berdagang Nabi adalah kejujuran. Orang yang berlaku jujur di dalam berdagang diberikan jaminan akan masuk bersama para nabi. Abu Said meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan di dalam golongan para nabi, orang-orang jujur dan para syuhada. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi pernah bersabda, jika penjual dan pembeli itu jujur dan transparan, maka akan diberkahi oleh transaksinya gitu. Maksudnya diberkahi di dalam transaksinya. Nabi memberikan pelayanan yang unggul. Pernah suatu ketika beliau menunggu pembelinya, yakni Abdullah bin Abdul Hamzah, selama 3 hari. Abdullah bin Abdul Hamzah menceritakan bahwa ia ada janji menemui Nabi Muhammad di dalam urusan berdagang. Dan ia lupa sampai 3 hari baru ingat, lalu menemui Nabi. Dan ternyata Nabi masih ada di tempat itu. Nabi berkata, engkau telah membuatku resah. Aku berada di sini selama 3 hari menunggumu. Dan kisah ini pula diceritakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW senantiasa bersikap sopan dan baik hati di dalam melayani para pelanggan. Jabir meriwayatkan Nabi berkata, rahmat Allah atas orang-orang yang berbaik hati ketika ia menjual dan membeli, dan ketika ia membuat keputusan. Hadis riwayat Bukhari. Sebuah kisah tentang Nabi Muhammad SAW bahwa beliau pernah melakukan transaksi dagang dengan menawarkan kain pelana dan sebuah bejana untuk tempat minum. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang ingin membeli kain pelana dan bejana air minum? Seorang lelaki menawarnya dengan 1 dirham. Nabi Muhammad pun menanyakan, adakah yang hendak menawarkan dengan harga yang lebih tinggi?
Lalu seorang lagi menawar dengan harga 2 dirham, dan Nabi Muhammad menjual dengan orang itu. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Anas. Di dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW menjaga hak-hak kelompok di dalam transaksi jual beli. Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah, kedua kelompok di dalam transaksi perdagangan memiliki hak untuk membatalkannya, hanya sejauh mereka belum berpisah, kecuali transaksi itu menyulitkan kelompok itu untuk membatalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat lain disebutkan, kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan berhak membatalkan selama mereka tidak berpisah. Jika mereka berkata benar, menjelaskan sesuatunya dengan jernih, maka transaksi mereka akan mendapatkan berkah. Tapi jika menyembunyikan sesuatu serta berdusta, maka berkah yang ada di dalam transaksi mereka akan terhapus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW selalu menghindari sikap berlebih-lebihan di dalam berdagang, seperti banyak bersumpah dan lainnya. Nabi Muhammad SAW memberi nasihat. Isi nasihatnya yakni, hindarilah banyak bersumpah ketika melakukan transaksi dagang, sebab itu dapat menghasilkan penjualan yang cepat lalu menghapuskan berkah. Demikianlah kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdagang. Lalu apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau bermuamalah, khususnya berdagang, beliau senantiasa berkata jujur, dan beliau mementingkan kepuasan pelanggan, sehingga inilah yang menjadi kunci sukses beliau. Selain itu pula, sebenarnya ada hal lain yang menunjang kesuksesan beliau dalam berdagang. Salah satunya adalah silaturahmi. Beliau juga senantiasa mementingkan silaturahmi. Demikianlah dari saya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.